Tidak, dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik. Kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok nggak seperti demikian. Pada saat itu saya sedang mengandung anak kedua saya. Itu marahnya itu berlebihan banget, out of control. Dipukul dengan sangat keras ya. Di kamar mandi ada celana pendeknya bapak tertinggal. Nah saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Kemudian saya bawa ke kantor, saya tahu ada salah satu teman itu suka dugem. Ini apa sih kayak gitu. Terus dia langsung sebut, loh ini saya sudah mau mengakhiri hidup ini. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Berarti masih ada harapan buat suami saya bisa pulih. Saudara, hari ini kita tidak sekedar berbicara tentang cinta, tapi lebih dalam lagi, yaitu tentang kesetiaan yang diuji dalam luka dan air mata. Pernikahan seringkali dimulai dengan janji indah. Dua hati yang berjanji untuk saling menjaga, saling mengasihi dalam segala keadaan. Namun dalam perjalanannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Ada yang harus menghadapi kenyataan pahit di mana cinta yang dulu menghangatkan berubah menjadi sumber luka yang mendalam. Ada istri yang menangis dalam diam, menyembunyikan luka di balik senyum dan bertahan. Bukan karena kuat, tetapi karena tidak tahu harus pergi kemana. Ketika kemarahan menjadi kekerasan, dan rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Pertanyaannya adalah, sejauh mana seseorang mampu bertahan? Inilah kisah nyata tentang seorang istri yang mendekap erat kesetiaan bertahun-tahun di tengah perlakuan suami yang menyakitkan. Kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu Aku udah meeting, ini jam berapa? sekarang tuh tidak lihat orang gimana. Kamu apa? Ya, tidak, dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik. Kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok nggak seperti demikian, nggak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya sama istri itu di sebuah gereja di kawasan Cipinang. Setelah itu kami pergi sekolah Alkitab. Sampai setelah itu kami membangun hubungan dan tahun 94 kami menikah. Ayo, Sabar dong. kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu Aku udah meeting, ini jam berapa? sekarang tuh tidak lihat orang gimana. Kamu lama banget jalannya, Pak. Ya sabar dong, kamu bisa sabar dikit nggak? Kamu lama banget, Pak. Ya, awal mula kaget itu tahu bahwa ada satu karakter yang tidak baik itu 1 tahun setelah menikah. Sementara mereka ngobrol supaya cepat gitu, maksud saya supaya cepat, ya saya susun kursi habis ibadah, saya benahin ruang ibadah. Tahu-tahu pas saya keluar ruangan mau lanjut beberes di ruang makan karena masih ada beberapa jemaat gitu kan yang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu saya dari belakang dikejar sama suami saya terus dilemparin kursi. Dia kaget kenapa saya dilemparin kursi gitu kan. Saya cuman balik belakang terus tahu-tahu dia tunjuk-tunjuk jari gitu. Saya udah bilang nanti saja gitu kan, nanti saja, pokoknya marahnya makin meledak-ledak. Kaget gitu lihat, ya entah kenapa toto saya makin dicedotin ke lemari, ke buffet, terus makin ngamuk aja sih, makin nggak karuan gitu loh. Padahal sudah banyak yang bilang stop gitu.
Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik? Ya waktu saya marah itu ya tidak dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan semuanya. Yang saya tahu ya sudah bukan hanya pada saat itu, sudah dari masalah-masa lalu yang numpuk pada saat itu. Ya sebagai hamba Tuhan saya tahu itu salah. Tapi pada saat itu saya tuh ketika saya merenungkan keadaan saya tidak tahu saya harus buat apa, saya mau kemana. Saya tuh tidak tahu. Ya jelas secara manusia saya nggak terima gitu kan. Terus yang saya heran kok baru habis ibadah sebagai seorang hamba Tuhan kok begitu gitu loh terhadap istri, dan kok nggak bisa ngomong baik-baik. Sakit hati sekali ya, sakit hati sekali, dan punya niat benar-benar untuk tinggalin suami dan anak-anak. Berjalannya sampai saya masuk dunia pelayanan, tidak ada tempat, tidak ada wadah di mana saya bisa menceritakan masalah saya kepada orang. Ketika saya berdiri menyampaikan pesan daripada firman yang saya sampaikan, lebih kepada sebuah tuduhan kepada saya. Tapi tidak ada jalan kepada diri saya. Apa yang harus saya buat? Saya sampai merenungkan terus, kenapa saya seperti ini? Saya berdoa, Tuhan berikan saya jalan keluar. Apa yang saya harus lakukan? Sampai berapa lama saya harus begini? Sampai berapa lama saya harus melakukan itu kepada istri saya? Rasa bersalah terus terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu itu sudah tidak murni ketika saya tampil sebagai seorang yang menyampaikan pesan Tuhan yang harusnya murni dan kudus. Itu membawa tuduhan kepada saya. Setiap kali dia menyampaikan pesan firman Tuhan, kamu bisa berkata-kata, kamu bisa ngajar orang banyak, kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok gak seperti demikian, gak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya berdoa untuk suami, dan saat berdoa sudah tidak bisa berkata-kata, cuman hanya air mata ya yang terurai di matanya. Ya saya alami seperti itu, bertahun-tahun saya alami untuk satu perubahan, untuk satu pertobatan dari suami saya. Dalam perenungan saya yang tadi saya katakan, kenapa saya seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, dengan banyak kesalahan yang saya buat khusus kepada istri, dalam rumah tangga, kepada anak-anak. Dalam perenungan itu saya ingin cari jalan keluar, apa yang seharus saya buat. Nah tiba-tiba ada lewat momen yang saya dengar sebuah acara dari Pria Sejati. Nah ketika di dalam acara itu banyak kebenaran disampaikan, menjamah, menyentuh hati saya, sehingga saya tambah mengerti fungsi saya sebagai suami terhadap istri, sebagai ayah terhadap anak-anak, terhadap imam di dalam keluarga. Saya komitmen, saya katakan, Tuhan, saya mau lakukan ini, saya butuh kekuatan. Ma, Papa minta maaf ya. Papa banyak salah. Papa nyesel udah ngomong kasar ke Mama, selalu bentak Mama. Mama mau kan maafin Papa? Pulang dari Pria Sejati, ya agak kaget juga. Dia berlutut, dia pegang tangan saya, terus dia minta maaf, peluk saya, terus cium, kemudian ayo kita berdoa Ma, kita berdoa bersama-sama. Sejak itu ya memang terjadi perubahan total sih kalau saya bilang.
Tuhan, melihat perubahan yang terjadi dalam pribadi Papa, walaupun melalui banyak proses, waktu yang cukup lama juga, tapi melihat perubahan yang terjadi dalam Papa ya cukup bangga dan berterima kasih juga sama Tuhan bahwa Tuhan masih kasih karunia Tuhan gitu terjadi atas Papa. Iya, Grace cuma makasih Pak udah berusaha untuk berubah. Grace tahu itu nggak mudah juga buat Papa secara pribadi dengan latar belakang Papa, mungkin juga luka-luka yang Papa terima gitu dari Papa kecil. Kita anak-anak tahu itu sulit juga untuk Papa, sampai akhirnya Papa bisa ada di titik dimana mengalami kasih karunia Tuhan, sampai akhirnya Papa bisa mengalami pemulihan juga dari Tuhan. Dia cuma bilang terima kasih. Kami anak-anak juga cukup bangga lah, maksudnya bersyukur Papa sudah bisa melewati proses tersebut sampai ada di titik ini. Dari saya sebagai orang tua, khususnya sebagai papa, melewati masa lalu dari kehidupan saya dengan anak-anak, tentunya saya hanya bisa minta maaf sama anak-anak. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan melewati semuanya itu, proses demi proses. Saya bisa mulai sampai saat ini menjalankan fungsi saya sebagai orang tua. Saya hanya berharap anak-anak bantu Papa hanya dengan doa, berharap kepada Tuhan, sebab Papa tahu cuma Tuhan yang bisa mengubah akan setiap pribadi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Saudara, kisah yang baru saja kita lihat tadi memang memperlihatkan betapa beratnya bertahan dalam hubungan yang dipenuhi dengan luka. Namun dalam kehidupan ini memang seringkali tidak memberikan pilihan yang sederhana. Ada saat di mana seseorang tidak hanya berjuang untuk bertahan, tapi juga diperhadapkan pada keputusan yang sangat besar ketika luka itu masih terasa, ketika trauma itu juga belum sembuh, dan masa lalu masih membayangi langkah hidupnya. Namun keadaan bisa berubah, dan orang yang pernah menyakiti justru akan menjadi orang yang membutuhkan pertolongan. Di titik inilah hati ini diuji lebih dalam. Bisakah seseorang akan tetap mengasihi ketika ia sesungguhnya memiliki alasan untuk pergi? Bisakah kesetiaan bertahan bukan karena terpaksa, tetapi karena pilihan hati? Inilah kisah berikutnya akan kami bagikan untuk Anda tentang sebuah pilihan yang sulit antara meninggalkan masa lalu atau merawat seseorang yang pernah melukai. Saya hanya sedih aja gitu ya, dan mulai takut gitu. Dia bisa melakukan apapun kayak gitu. Tuhan itu baik gitu ya. Di kamar mandi ada celana pendeknya Bapak tertinggal. Nah biasanya kalau seperti itu ya saya langsung taruh aja di mesin cuci. Nah tiba-tiba kayak ada suara gitu, kamu coba buka kantongnya, cek di kantongnya. Seperti itu. Ya saya langsung periksa di kantongnya dan saya ketemu serbuk putih. Nah saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Kemudian saya bawa ke kantor, saya kerja di bank. Saya tahu ada salah satu teman itu suka dugem gitu. Terus saya tanya sama dia, ini apa sih kayak gitu. Terus dia langsung sebut, loh ini. Saya tunggu dia pulang kerja, saya nanya dan awalnya nggak ngaku. Tapi ketika saya beberkan semua bukti-bukti, ya akhirnya ngaku.
Saya itu hampir dalam 24 jam tuh mungkin sekitar 20 jam saya pakai. Nah, saya bawa Ludwig itu ke dokter. Ada 6 dokter yang saya pergi ya, kayak gitu. Dokternya itu mengatakan bahwa Pak Ludwig ini nggak mungkin pakainya baru. Dan ini dia pakai nggak mungkin cuma sedikit. Ini dosisnya sudah besar. Sebetulnya cuma ada 2 pilihan untuk ibu, yaitu kemungkinan terbaiknya masuk rumah sakit jiwa. Itu kemungkinan terbaik loh. Nah terus saya tanya, the worst-nya apa dok? The worst-nya meninggal. Jadi untuk ibu nggak ada pilihan sekarang, pilihannya cuman ibu mau pilih karir atau pilih suami. Nah saya bingung gitu loh, karir saya waktu itu lagi meningkat-meningkatnya di bank. Terus saya pikir kalau karir saya masih bisa dapat lagi ya. Tapi kalau suami hilang, meninggal, saya nggak ada lagi gitu. Karena saya sayang dia dari umur 14 tahun gitu. Akhirnya saya putuskan, oke, saya pilih suami. Nah, dalam satu kondisi stres yang sangat berat, saya udah nggak kuat lagi. Saya akhirnya dalam kondisi sadar dan tidak sadar, itu saya ambil. Dan saya cuman, ini masih ada bekasnya. Tapi kemudian saya udah nggak sadar. Nah, waktu saya sadar itu saya di rumah sakit, dibawa sama Ludwig. Terus suster tuh bilang gini, ibu tuh untung loh, ibu masih selamat. Harusnya ibu sudah meninggal. Karena itu urat nadi yang ibu itu masih ada satu yang istilahnya mempertahankan nyawa ibu. Hah? Saya cuman waktu itu berterima kasih sama Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni aku. Saya sudah mau mengakhiri hidup ini, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Berarti masih ada harapan buat suami saya bisa pulih. Dan sejak itu saya bilang, Tuhan, saya janji saya nggak akan lagi. Saya siap Tuhan. Saya siap dengan semua tantangan ini saya akan hadapi. Saya akan temani suami saya sampai pulih. Pada akhir karantina, kurang lebih hampir sebulan itu ya, tiba-tiba Ludwig ini sadar gitu ya. Itu adalah saat pertama Ludwig betul-betul mengakui bahwa dia butuh bantuan saya. Tolong, dia bilang gini, tolong bantu akuin, aku pingin sembuh. Aku pingin berhenti dari semua ini. Tapi Tuhan itu dahsyat. Jadi waktu itu saya secara nggak sengaja, saya ditemukan dengan seseorang. Di situ orang itu menolong saya. Ibu datang ke puncak, ke Jakarta. Di situ kami itu harus berproses masing-masing. Jadi tujuannya adalah untuk merubah Bapak, supaya Bapak berubah. Tapi coachnya bilang begini, no, bukan. Kamu sendiri yang harus berubah. Dan di situ akhirnya saya berproses betul-betul. Saya pertama kali saya memutuskan untuk forgive and forget. Nggak mudah Pak. 7 tahun saya di KDRT seperti itu. Saya masih ingat momen-momen saya harus minggat dari rumah, bawa anak saya kecil 2, nggak bersepatu, nggak pakai sandal. Kami lari keluar dari rumah hanya karena menghindar dari bapak marah. Itu tergambar terus, tapi saya harus memaafkan. Jadi kalau mau ditanya, kenapa saya mau melupakan? Forgive and forget. Karena cuman hanya itu, ketika orang bisa memaafkan, itu yang akan mengundang miracle. Itu yang akan mengundang keajaiban. Beliau juga bilang, oke In, aku juga minta maaf. Dia gandeng saya begini di acara itu, In, aku juga minta maaf. Yuk kita mulai lagi semua dari yang baru. Ya saya minta maaf, saya memang mau bilang, saya mau memulai semua seperti awal baru. Saya ngomong karena saya sayang sama dia dan saya ingin memulai dari baru, mulai dari awal lagi seperti baru. Tapi apakah sesuatu yang mudah? Itu enggak. Sebuah komunitas yang sangat luar biasa yang mengajarkan saya untuk terus positif, terus positif, terus positif. Itu pelan demi pelan pasti
itu yang merubah cara pikir saya. Saya berhenti narkoba total dari tahun 2001. Jadi Bapak sekarang adalah anak-anak selalu bilang dulu kan waktu kecil anak-anak takut ya, bahkan untuk gedor pintu kamar aja nggak berani karena selalu melihat pemukulan itu gitu loh. Nah tapi sekarang anak-anak itu bisa gurau guyonan gitu, bisa seperti dengan teman sendiri. Saudara, masih ada harapan dan masih ada mujizat. Karena apa yang kita lihat barusan tadi bukan sekedar cerita. Itu adalah gambaran nyata. Walaupun memang dari banyak pernikahan di luar sana masih ada istri yang hidup dalam tekanan. Ada keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar, namun di dalamnya luka terus terjadi silih berganti. Kesetiaan seringkali diartikan sebagai bertahan dalam segala keadaan. Namun saudara, kesetiaan yang benar tidak pernah dimaksudkan untuk membiarkan kekerasan itu terus berlangsung. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan pernikahan sebagai tempat bersarangnya penderitaan. Pernikahan diciptakan sebagai tempat kasih. Tempat di mana dua pribadi saling belajar untuk membangun dan bukan saling untuk melukai. Dalam dua kisah tadi kita melihat sesuatu yang sangat dalam. Ya, bahwa kesetiaan bukan hanya tentang bertahan tapi tentang hati yang terus mau diproses. Belajar mengasihi meskipun pernah disakiti. Namun mengasihi tidak berarti membiarkan diri terus terluka. Harus ada batasannya juga yang harus kita jaga. Ada kehidupan yang harus kita lindungi. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan memanggil kita itu untuk belajar mengampuni? Karena Tuhan peduli terhadap keselamatan kita. Masa depan kita. Planning Tuhan buat kita orang percaya adalah untuk kekekalan. Bukan hanya untuk di dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal 4 ayat 32 berbunyi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ini mengingatkan kita. Untuk apa? Kita tinggal di dalam Kristus supaya kita mampu saling mengampuni. Karena Kristus sudah mengampuni kita. Pengampunan bukanlah kekuatan manusia. Tetapi pengampunan kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Supaya menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Namun pengampunan tidak sama dengan membiarkan kejahatan terus terjadi. Bagi Anda yang saat ini berada dalam hubungan yang masih menyakitkan, saya mau katakan Anda tidak sendirian. Tuhan melihat dan Tuhan peduli dan Tuhan rindu untuk menyentuh Anda dengan kasih-Nya. Karena sentuhan kasih-Nya akan membuat Anda untuk bertahan. Dari sentuhan kasih-Nya mengalirkan kuasa yang akan memberikan hikmat untuk mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus mengambil langkah untuk menyelamatkan diri dan kapan untuk mengambil keputusan untuk bergabung mencari tempat di mana Anda bisa dikuatkan, bisa didoakan dan bisa dijaga dari orang-orang yang mengasihi tanpa syarat. Bagi Anda yang masih memilih untuk merawat dan mengasihi pasangan Anda, ya walaupun di tengah masa lalu yang menyakitkan, tetaplah percaya. Itu tidak sia-sia karena Tuhan melihat setiap pengorbanan Anda. Itulah yang namanya kesetiaan sejati. Karena bukan lahir dari kekuatan biasa yaitu manusia. Tapi dari hati yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan sebenarnya kehadiran kami di sini adalah untuk membuka ruang kesempatan Anda. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berdoa. Sekalipun Anda dalam kesesakan. Tapi saya berharap sekalipun Anda sudah saya doakan dan kita sudah berdoa bersama, gunakan kesempatan untuk bisa menghubungi counseling center yang ada di layar nanti. Ceritakan
supaya Anda lebih pulih. Jadikan mereka sebagai sahabat baru Anda. Nah, saat ini dengan kasih Tuhan, saya mengajak, yuk sama-sama, mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saat ini hamba membawa semua para istri yang bertahan, para suami juga yang bertahan, rumah tangga yang seakan-akan hanya dijaga supaya tampak baik di luar, tetapi sesungguhnya di dalam begitu keropos, penuh dengan luka, penuh dengan kekerasan, penuh dengan pengkhianatan. Hamba perkatakan Tuhan, Engkau hadir dalam doa ini. Sentuhan kasih-Mu akan memberikan hikmat, tuntunan dan juga kekuatan yang baru. Akan menggerakkan keberanian untuk setiap yang menyaksikan dan ikut berdoa saat ini. Untuk melanjutkan dengan menghubungi sahabat-sahabat baru di Counseling Center. Karena bagaimanapun juga seperti Engkau, sahabat sejati kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Saya berdoa bagi setiap istri. Tetaplah doakan suamimu. Saya berdoa bagi setiap suami. Kasihilah istrimu. Jadilah pribadi yang bisa dibanggakan olehnya. Kembalilah kepada istrimu yang semula. Karena itulah yang sudah Tuhan rencanakan bagi hidupmu. Diberkatilah setiap rumah tangga. Diberkatilah setiap pernikahan. Dan dipulihkanlah oleh sentuhan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, Anda bisa menyaksikan lebih banyak lagi loh kisah-kisah nyata tentang kesetiaan, pengampunan, dan pemulihan. Pokoknya semuanya akan menjadikan hidup kita berkemenangan. Dan di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar bekerja di tengah keluarga-keluarga yang hampir kehilangan harapan dan juga kehilangan kekuatan yang baru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan program Sentuhan Kasih ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada nomor telepon di layar. Gunakan kesempatan untuk Anda curhat supaya Anda lebih lega. Tapi ketika Anda menghubungi, Anda juga dapat berkat, yaitu giveaway menarik dari kami. Sebuah buku yang akan semakin meneguhkan iman Anda juga. Dan Anda akan semakin memahami seperti apa kasih Tuhan. Dan sebenarnya apa sih rencana Tuhan dalam hidup ini. Caranya mudah, tinggal menghubungi nomor yang ada di layar saat ini atau teks melalui WhatsApp. Kami akan segera menerima, mendengar semua curhat Anda. Bahkan jangan ragu untuk minta didoakan. Karena dari doa itu Anda akan merasakan sentuhan kasih yang akan mendatangkan mujizat kesembuhan dan pemulihan bagi rumah tangga Anda. Saya tunggu, segera kirimkan WhatsApp Anda supaya kami bisa kirimkan giveaway untuk Anda. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di program ini. Sentuhan Kasih. Sampai di sini dulu. Saya Andi Otniel menemani Anda. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.